Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan membahas hasil diskusi kami dengan judul Biodiversitas dan Dinamika serta Penyebaran Populasi. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas dua topik, yaitu menghitung individu dalam suatu individu. Topik yang kedua, menelaah siklus hidup organisme. Nah, saya sebagai pemateri pertama atas nama Mibers Novarisa John Heke dengan NIM 20150032. Baik, kita masuk pada bagian pertama. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu biodiversitas? Jadi, biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Nah, pengertian dari populasi sendiri yaitu sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Oke, pada poin yang pertama yaitu menghitung individu dalam suatu individu. Nah, individu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu in yang berarti tidak dan dividus yang artinya dapat dibagi. Nah, individu ialah struktur yang membangun suatu kehidupan dalam bentuk makhluk hidup. Dalam sebuah kebun, mungkin kita bisa menemukan beberapa macam tumbuhan. Nah, misalnya pohon jambu, jahe, rumput, dan sebagainya. Dari setiap pohon ini, maka kita bisa menyebutkannya disebut dengan individu. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Perkenalkan, nama saya Irfan Ibanu dengan NIM 20150003. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perubahan kepadatan populasi. Nah, untuk perubahan kepadatan populasi ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, mortalitas atau angka kematian. Kedua, natalitas atau angka kelahiran. Yang ketiga, imigrasi. Yang pertama, mortalitas atau angka kematian. Angka mortalitas adalah angka kematian penduduk di suatu wilayah. Nah, untuk kita mengetahui kematian penduduk pada suatu wilayah, dapat kita gunakan rumus yaitu dengan angka mortalitas sama dengan jumlah kematian hidup dalam 1 tahun per jumlah penduduk dalam tahun tersebut dikalikan dengan 1000. Yang kedua, natalitas atau angka kelahiran. Natalitas ini berkaitan dengan pertambahan penduduk. Untuk kita dapat mengetahui pertambahan penduduk pada suatu wilayah, maka kita bisa gunakan rumus dengan angka natalitas sama dengan jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun per jumlah penduduk dalam tahun tersebut dikalikan dengan 100. Yang ketiga, imigrasi atau emigrasi. Selain kelahiran dan kematian, faktor yang dapat mempengaruhi kepadatan penduduk adalah imigrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang melewati batas administrasi suatu wilayah tujuan untuk menetap. Migrasi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu migrasi nasional, migrasi dalam negara atau urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi, dan migrasi internasional antar negara atau imigrasi dan imigrasi. Untuk materi selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada teman kelompok. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Salema dengan NIM 20150021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kerja kelompok kami tentang model pertumbuhan populasi dan menelaah siklus organisme. Model pertumbuhan populasi. Model pertumbuhan populasi ini ada 6 model, di mana yang pertama model continuous time adalah suatu model yang digunakan untuk menentukan jumlah tumbuhan yang ada dalam beberapa waktu yang akan mendatang. Yang kedua adalah model continue. Model continue adalah model yang status variabelnya dapat berubah secara kontinu dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah model matriks Leslie. Model ini menjelaskan
suatu pertumbuhan reproduksi pada populasi tumbuhan. Dalam metode ini, reproduksi tumbuhan dibagi menjadi kelas-kelas atau secara matematis. Dengan demikian, jika kita mengetahui distribusi awal X sama dengan 0 dan matriks Lie adalah L, maka kita dapat menentukan distribusi umur reproduksi tanaman pada sembarang waktu di masa-masa yang mendatang. Yang keempat adalah model stadia versus. Teori demografi klasik memakai umur sebagai dasar untuk perkiraan kesuburan dan survivorship. Namun, umur tidak dapat menjadi indikator status reproduksi dalam tumbuhan. Ada dua alasan pokok untuk ini, yaitu yang pertama, ukuran tidak perlu berkorelasi dengan umur. Yang kedua, banyak tumbuhan akan berbunga bila mereka mencapai suatu ukuran tertentu tanpa memandang suatu umurnya. Yang kelima adalah tabel hidup. Ada dua macam tabel hidup di mana tergantung lama hidupnya suatu individu dalam suatu populasi. Yang pertama yaitu suatu tabel dinamis, di mana tabel dinamis ini digunakan pengamat untuk mengikuti pertumbuhan perkecambahan pada waktu tertentu sampai semua individu-individu itu mati. Yang kedua adalah tabel statis. Tabel yang mengukur struktur umur suatu populasi untuk memperkirakan pola survival berbagai grup umur pada waktu populasi. Yang keenam adalah model fekunditas. Secara umum berarti kemampuan untuk bereproduksi. Dalam biologi, fekunditas adalah laju reproduksi aktual suatu organisme atau populasi yang diukur berdasarkan jumlah gamet, biji, ataupun propagula aseksual. Dalam bidang demografi, fekunditas adalah kapasitas reproduksi potensial suatu individu ataupun populasi. Materi berikut yaitu tentang menelaah siklus hidup organisme. Dalam ilmu biologi, organisme menjalani daur hidup atau life cycle, sebuah babak yang menandai perkembangan dalam sebuah organisme sejak mulai hidupnya di bumi sampai bereproduksi bagi mempertahankan keberadaan macamnya. Babak tersebut merupakan sebuah perputaran atau daur atau siklus karena akan kembali pada titik awal mulanya. Dalam daur hidup, tampak perubahan bentuk luar atau bentuk morfologi yang menandai fase perkembangan sebuah individu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya atas nama Gestius Metiselan. Di sini saya akan melanjutkan materi berikut, yaitu materi lumut serangga atau kupu-kupu. Yang pertama yaitu materi lumut. Di sini materi lumut terbagi atas dua bagian, yaitu spora dan sporagium. Spora protema tumbuhan lumut Antheridium menghasilkan sperma atau archegonium. Yang berikut menghasilkan ovum, zigot, sporogonium, sporagium, spora. Yang berikut yaitu serangga atau kupu-kupu. Serangga juga memiliki beberapa fase, yaitu fase yang pertama telur. Setelah 3-5 hari akan menetas. Fase yang kedua itu fase larva atau nimfa yang berwujud ulat. Ulat akan makan sebanyak-banyaknya dan mengalami 5 atau 6 kali berganti kulit. Fase yang ketiga yaitu fase pupa atau kepompong yang akan terjadi sampai 20 hari sampai fase terakhir. Fase keempat yaitu imago atau kupu-kupu dewasa. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan bagian dari
siklus hidup organisme, yaitu pada tumbuhan paku. Nah, siklus hidup tumbuhan paku meliputi 2 fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Nah, tumbuhan paku ini mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara 2 generasi tersebut. Nah, fase gametofit pada tumbuhan paku berupa protalium, sedangkan fase sporofitnya merupakan tumbuhan paku itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu fase atau siklus hidup pada manusia. Nah, teori hidup manusia dimulai dari zigot atau masih berada dalam rahim, lalu dilahirkan, kemudian mengalami perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa. Tahap dewasa adalah tahap ketika individu siap secara biologis untuk bereproduksi. Perkenalkan, nama saya Tuaringo dengan NIM 20150043. Sekian dan terima kasih.